Oke, Kak. Halo, Assalamualaikum Pak Fahmi, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam, Bu Ila. Alhamdulillah sehat, Bu Ila. Bu Ila apa kabar? Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya ya Pak ya. Amin, amin. Tapi Sama, Bu. saya lihat Bapak hari ini kelihatannya nggak semangat, nggak ceria kayak biasanya. Kenapa Pak? Apa ada masalah Itulah, Pak? ya itulah, Bu. Tadi kan saya juga sempat WA Ibu ya. Cuman Ibu nggak bales sih, ya kan? Ini loh, Bu. Tadi kan di jam terakhir tuh, 3 jam terakhir saya tuh ngajar di kelas cowok. Kelas 94. Hari ini saya lihatnya anak-anaknya itu kayak kurang aktif gitu, nggak termotivasi banget gitu, Bu. Saya lihat kemarin hari Senin kemarin ada tugas yang saya berikan untuk dikerjakan, juga nggak dikerjakan. Dan yang lebih parahnya lagi tadi di jam pembelajaran ada pula tuh yang tertidur. Nah, jadi kan aduh gimana ya Bu ya, itu kayak saya merasa beban banget gitu dan kayak saya merasa bersalah ya. Ada yang salah nggak nih dengan pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini? Kira-kira Bu, Oh, oh gitu. gimana ya nanti solusinya ya Bu ya? Oh ya, Pak Fahmi maaf ya, tadi saya tidak lihat HP. Jadi apa ya yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu ya Pak Fahmi ya? Kira-kira yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan ini apa Pak? Sebenarnya gini loh Bu, kan saya itu tadi kayak ngerasa bersalah gitu, kayak, saya kok jadi guru kayak kurang betul aja gitu ya, maksudnya kok pembelajaran yang saya lakukan tuh kok nggak buat anak-anak termotivasi gitu kan Bu. Jadi saya berharap dengan bisa curhat ke Ibu, ngomong sama Ibu ini, saya dapat gitu pencerahan nanti gimana bisa membuat anak-anak di kelas 94 itu yang notabene-nya cowok semua, bisa termotivasi gitu loh Bu. Jadi selain itu masih ada Pak yang ingin Bapak dapatkan? Selain itu sih untuk sejauh ini itu aja dulu, Bu. Memang saya Berarti kepingin ada mungkin dapat solusinya gitu ya Pak ya? solusi atau trik-trik mungkin supaya anak-anak nanti bisa termotivasi gitu kan. Karena kelas cowok itu emang agak susah sih, Bu. Karena gimana ya, kalau yang cewek biasanya mereka lebih aktif kalau dalam berperan gitu ya. Kalau cowok ini banyaknya diam, kalau disuruh catat ya nyatat. Tapi kadang-kadang juga yang seperti saya bilang tadi itu, ya sampai ada pula yang tertidur di dalam kelas gitu, Bu. Oh, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Amin Bu, amin Bu. Semoga Eh, dengan saya curhat sama Ibu ini nanti saya dapat ya solusi untuk masalah saya Bu ya. iya iya iya. Jadi kalau menurut Bapak itu, bagaimana Pak, seharusnya pembelajaran itu Pak, yang menyenangkan itu bagi murid itu bagaimana tuh Pak? Sehingga Uh, anak-anak tuh nggak malas-malasan lagi tuh yang bagi anak-anak cowok gitu ya Pak ya? iya ya Bu. Sebenarnya sih Bu, saya selama ini sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan sih Bu. Cuman mungkin ya selera kan masing-masing gitu ya. Ketika di kelas yang lain saya praktekkan seperti itu, eh, biasa aja sih saya lihat termotivasi, aktif juga anaknya. Tapi di kelas 94 ini kayaknya enggak gitu ya. Mungkin kan saya juga sempat nanya sih sama si anak ya, kenapa sih sampai tidur di kelas gitu ya? Nah, katanya semalam dia tidurnya udah kepagian, udah jam 2 jam 3 gitu. Saya tanya lagi, kenapa ya sampai jam 2 gitu? Lale nonton HP gitu ya, atau main game di HP. Terus yang anak yang nggak ngerjain tugas juga saya tanya, kenapa tugasnya nggak dikerjain? Lupa alasannya dan nggak ingat sama sekali. Terus saya juga tanya, terus orang tua di rumah nggak pernah nanya gitu, ada tugas, ada PR atau gimana gitu? Katanya enggak. Katanya orang tuanya kurang perhatian bagian itu, Bu. Jadi setelah Mmm, saya pikir-pikir, selain penyebab dari diri sendiri, juga ada penyebab dari luar ini, Bu. Maka dari itu kan saya kan curhat nih sama Ibu. Seperti iya yang Ibu iya. tanyakan tadi, kira-kira pembelajarannya sudah menyenangkan? Menurut saya sih sudah menyenangkan. Tetapi Mhm. mungkin karena anak ini yang berbeda, kan masih kurang di kelas 4 ini. Jadi saya tadi Mmm, sempat pikir, kenapa ya nggak saya coba ada ice breaking atau mindfulness dulu? Karena tadi juga ada yang curhat anaknya Bu, katanya sebelum jam IPA 3 jam, jam matematika 3 jam. Jadi di matematika aja udah sakit kepala Pak katanya, tambah lagi IPA di jam terakhir. Nah jadi mungkin tadi saya nggak melakukan mindfulness sih Bu, dan juga tidak ada ice breaking ya. Mungkin
Oh, Karena saya gitu. pikir, selama ini juga pernah saya lakukan, ya pernah saya lakukan. Jadi kalau saya pikir nanti kalau saya lakukan lagi mungkin karena anaknya sudah ABG, sudah beranjak dewasa, takutnya mereka kurang nyenang gitu. Ternyata, nggak saya lakukan, malah pembelajaran hari ini nggak aktif banget gitu, Bu. Mhm. Jadi, yang sudah Bapak lakukan itu ice breaking sama mindfulness gitu, Pak, ya? Ya dulunya Nah, pernah saya lakukan, waktu saya lakukan, mmm, mindfulness sama ice breaking itu, anak-anaknya termotivasi sih, Bu. Cuma hari ini saya nggak melakukan itu, gitu ya. oh gitu. Karena sering dilakukan tapi hari ini nggak saya lakukan gitu ya. Nah, Berarti itu Pak, mindfulness dan ice breaking itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. ya Berarti kan rencana ke depannya tuh menurut Bapak, apa hal lain yang bisa Bapak lakukan selain ice breaking dan mindfulness itu, Pak? ya Bu, saya kan, ini, berharap pertama itu dengan ice breaking dan mindfulness itu kan kembali lagi tuh semangat anak-anak di awal pembelajaran kan. Kemudian, masalah pembelajaran yang menarik itu mungkin, saya coba akan merancang kembali pembelajaran saya itu yang nanti bersifatnya agak ke permainan gitu, karena saya lihat anak-anak kayaknya senang sama bermain gitu ya. Karena saya dengar ceritanya tadi main game jadi gitu ya. Jadi, saya pikir yang perlu saya robah kayaknya itu, selain saya mengulang lagi mindfulness sama dengan ice breaking yang berbeda dan bervariasi, saya akan coba membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu. Tentunya dengan metode game gitu mungkin, Bu. Jadi proses kegiatan belajar Bapak ke depannya itu ya berarti mindfulness, ice breaking, ditambah dengan game gitu, Pak, ya? Ya kayaknya, khusus Mmm, untuk kelas 9 4 ini kayaknya harus seperti itu sih, Bu. Subhanallah luar biasa, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil ini sudah sangat bagus, saya setuju dengan ide itu, Pak. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Alhamdulillah, saya juga senang, Pak, dan bersyukur Bapak akhirnya bisa lega gitu, Pak, ya. Kira-kira, langkah ke depannya itu Bapak sudah dapat gitu kan, tadi apa, ice breaking, mindfulness, apalagi, Pak? Game gitu, Pak, ya. Ya gitu ya. Nah, itu rencana Eee, saya ke depan seperti itu, Bu. Ya. jadi selanjutnya kalau begitu, Pak, ya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak itu? Sebenarnya sih selama ini kan saya sering sendiri aja gitu, Bu, ya. Tapi, saya rasa sih, untuk ke depannya ini harus ada yang dilibatkan gitu. Yang pertama, Mhm. saya mau melibatkan kepala sekolah, yang pertama sekali, Bu. Karena nanti kan, kadang di dalam, merancang pembelajaran yang bersifat game itu mungkin juga nanti saya akan meminta siswa untuk membawa laptop atau juga handphone gitu kan. Jadi kan selama ini kan kita nggak boleh bawa handphone tuh ke sekolah, Bu. Nah, jadi mungkin, saya akan coba membuat konten yang menarik melalui HP dan tentunya kan harus ada izin dari kepala sekolah, kemudian wakil kurikulum, juga guru BK, dan tentunya juga teman-teman sejawat saya, Bu, dalam merancang RPP yang menarik gitu ya, Bu, ya. Dan juga, merancang alat peraga yang menarik mungkin. Wah, ide yang bagus sekali, Pak, ya. Semoga semuanya dapat, segera terselesaikan ya, Pak, ya. Amin, Bu, amin. Terima Jadi kasih, Bapak Bu. Bapak dan guru-guru di sana juga bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, Iya, Bu. nyaman gitu. Anak-anak juga bisa bergairah kembali dalam apa, melakukan pembelajaran gitu, Pak, ya. Iya, Bu, tujuannya seperti itu, Bu. Iya. Eee, Kalau begitu sekarang menurut Bapak tuh bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah menjadi lebih baik atau bagaimana, Pak? Oh iya tentu, Bu, setelah saya cerita ini ke Ibu kan, terus kita dapat apa, sebuah pencerahan untuk masalah ini, saya kayaknya lega banget yang tadinya merasa bersalah sekarang kok nggak merasa bersalah lagi gitu ya. Tapi, di sini saya merasanya saya itu merasa kekurangan. Nah, bukan merasa bersalah tapi merasa kekurangan, tentunya saya juga harus, apa namanya, kekurangan itu harus saya perbaiki tentu gitu, Bu. Tapi alhamdulillah sekali, Bu, udah dengar curhat saya, terima kasih banyak. Udah memberikan pencerahan yang luar biasa, Bu. Sama-sama, Pak. Nanti saya juga ingin belajar tuh, Pak, dari Bapak itu kan bagaimana cara ice breaking yang baik gitu kan, yang menyenangkan, bagaimana dengan mindfulness, game. Saya juga ingin belajar dari Bapak, Pak, ya. Semoga saya juga bisa menerapkan ilmu yang ada sama Bapak ini ya, Pak, ya. Insya Allah, Bu, boleh boleh. Sekali-sekali kita Nanti collab, Bu, ya. Collab di nanti kelas tolong saya, Bu. nanti tolong disampaikan lagi sama saya, Pak, bagaimana perkembangannya ya, Pak, ya. Insya Allah, Ibu, nanti akan saya sampaikan ke Ibu bagaimana progres di kelas nantinya, Bu. Terima kasih, Bu, sekali lagi udah mendengarkan Oke. curhat saya.
udah memberikan pencerahan juga untuk masalah saya, Ibu. Oke, Pak, terima kasih sama-sama kembali, Pak, kembali kasih. Saya tunggu ya, Pak, kabarnya ya, Pak, ya. Iya, Bu, sama-sama, Bu, terima kasih juga. Ya, Pak, Insya ya, Allah, Pak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.